Kita pernah kalah karena Godiva, kita pernah kalah karena Patrick, kita pernah kalah karena Darkness, Clover, Funstrong, even gua. Temen lu juga bakal maafin lu. Temen lu juga bakal maafin lu. Kendala apa aja sih yang menurut lu nih terjadi sepanjang reguler untuk Aura sendiri? Menurut gue nomor satu kesehatan sih, dan kayak kita pernah beberapa hari kita tempat sakit kayak gitu tuh lumayan hambat. Terus juga perubahan meta yang cepat ya. Hai guys, sekarang kami masuki MPL Season 5, week kelima. Habis ini kita akan melawan Genfrix Aerowolf, dan saya cukup percaya diri dapat mengalahkan Genfrix Aerowolf karena sebelum-sebelumnya persiapan kami sudah matang dan kami sudah sangat siap. Sebelum kita lawan Aerowolf, buat 2-0, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Lu doa nggak? Doa. Kita dipanggil. Motivational speech, Clover. Oke, buat hari ini gue yakin kita menang 2-0 deh. Yuk, Let's go. Patrick. Yuk, Patrick. Lah, Patrick nih. Gua ya. Aura. Udah cepetan ah. Aura on 3. 1, 2, 3. Aura. Masuk ke game yang pertama antara Genfrix Aerowolf melawan Aura. Setelah coba untuk mencicil-cicil dari daerah turtle, kita lihat Clover sudah mulai maju dan berhasil mengamankan turtle-nya. Dicolong begitu aja, tapi masih mau lebih ternyata sudah mulai datang Darkness dan bahkan Funstrong-nya tadinya nggak mengenai jauh tapi Wattnya bakal sendiri yang bakal coba dikejar di sini. Mau kemana? Ejector kah dari Phoenix? Dan karena bisa lalu dari seorang jalanan bahkan dia didapatkan satu lagi berhasil dia mencoba untuk mengincar bahkan immortality pecah kidonya juga masih bisa terserang dan bahkan base-nya. Kita harus langsung balikin game-nya. Gimana cara balikin temponya? Ingat game plan-nya apa? Ingat cara mainnya gimana? Kenapa kita bisa kalah? Itu sebenarnya kita game 1 itu udah menang jauh karena kita kuat di early. Tapi pas di pertengahan game kita kayak apa dengan strategi kita. Jadi kita malah mainnya sedikit asal-asalan, kita nggak sesuai plan, akhirnya kita malah nge-throw dan kalah. Ini dulu, ayo. Versi mana nih, Bos? Let's go. Ya. Aura on 3. 1, 2, 3. Aura! Aura Fire. Masuk ke game penentu kali ini antara Genfrix Aerowolf dan juga Aura. Dia ada Inferno dikeluarkan sama Godiva tapi dia dari wadah terlalu besar dan bahkan kita lihat kakinya Funstrong-nya diincar dengan menggunakan Hydra dan diserang dengan masih ada flicker ke arah belakang. Wattnya mencoba dapetin sedikit yang dengan wadah dan langsung lihat maju lagi Wattnya. Satu hit lagi mungkin. Oh my god, dibakar sama Clover. Dan bahkan dia dapetin dari kakinya juga tapi tidak dipaksakan dia mencoba untuk mendapatkan hitnya Godiva dibakar. Tapi kita lihat di Ramit kali ini Clover bakal menjadi target kah? Belum level 4 tipis banget. Jadi di game 3 itu ada mistake gua lumayan gede, fatal. Jadi gua lawan 3 orang di mid, gua belum level 4, tapi gua berani clear lane cuma berdua. Di situ gua kena stun Selena, stun Akai, gua langsung digas sama 3 orang. Sempat kita perang di mid dan akhirnya Watt dapat maniak, itu udah game over. Itu udah nggak bisa, udah susah banget tuh game. Gue denger yang lo ngomongin di pas kalah tadi. Menurut lo gara-gara itu? Iya, gua ngomong nggak didengar kali kondisinya pas ngedraft. Gua udah bilang ya ini udah 3 kali loh.
Tebakan gue itu benar semua. Enggak, emang udah tahu kok. Kalau kita penjualan dia bakal apa ya? Ya itu berarti kita kalah anyway dong. Kayak game 1. Kita udah nyiapin strat dari 6 harian yang lalu, tapi kita malah makanya yang 1 hari kita buat karena kita nggak yakin, soalnya meta changing lah, kayak meta berubah gitu, jadi kita kayak kurang yakin. Banyak penyesalan. Salah gue sih sebenarnya, match itu salah gue sih, soalnya gue ngebiarin draftnya itu dari anak-anak yang padahal itu draft gak kita latih sama sekali. Jadi di scrim itu kita mainnya apa, tapi anak-anak di ranked mainnya berbeda. Terus hari H anak-anak bilang kalau mereka yakin sama strategi yang mereka latih di rank. Ingat gak? Jangan sampai berubah. Apapun yang kita siapin jangan sampai berubah. Kemarin kita kalah lawan Genflix, rasanya sakit dan kita nggak mau ngulangin itu. But sebelumnya kita berhasil menang lawan EVOS, we will do exactly the same. Ya, kita bakal bantai lagi EVOS di pertemuan kita kali ini. Yang penting semua harus sesuai persiapan, semua harus sesuai apa yang udah kita siapin, jangan sampai berubah lagi dengan jalan kayak sebelumnya. Ya. Biasa. Aura on 3! 1, 2, 3! Aura! 1, 2, 3! Aura Fire! Strong, Darkness, Clover, baru Godiva, maksudnya gitu ya. Nanti gaya dulu, kalau gua kasih Q untuk maju baru kalian maju, oke? Langsung saja ke dalam line up dan kali ini di game pertama dari Best of Three Series Avial Arena. Mana suaranya? Sangat tenang dengan Abyssal Aero dan Abyssal Threat Reflection masih mau lebih. Oh my god, nice banget mendapatkan 2. Kali ini mulai terbuka dan itu dia Aura berhasil mengamankan poin mereka yang pertama. Ya, pokoknya kita harus tahu winning condition kita apa. Apis harus respect sama musuhnya. We got this 2-0, let's go. Kali Phoenix-nya sakit banget untuk Phoenix. Oh, miss di situ digocek sama Phoenix-nya. Sedikit sulit, masih ditahankan dan gak bisa. Ayo maju kali ini dengan Crimson Ball-nya mulai datang, tapi gila sakit banget damage yang dipunya dari teman-teman Iva. Dan kali ini Red bakal menjadi coba menjadi, tapi kita lihat base-nya bakal. Tiap kali lu salahin draft aja gampang banget. Hah? Enak banget ya? Kagak. Gak mau gue jadi drafter kalau gitu caranya, lu orang draft sendiri aja. Tiap kali nih salahin draft, gampang banget. Gua apa sih? Lu mikir baik-baik kalau itu Kajagor sama nggak? Sebenarnya dari minggu itu gue jadi mikir sih, kalau kita nih kurang ngerti terhadap meta yang sekarang terjadi gitu. Kayak setelah lawan EVOS itu, gue pribadi jadi ada better understanding of the meta. Jadi seharusnya setelah lawan EVOS itu benar-benar bikin gue belajar dalam patch ini tuh ada hero-hero apa aja yang kuat. Kalau emang kita masih kayak gini sih, persiapannya minggu depan juga nggak bakalan bagus. Kita walaupun minggu lalu kita menang lawan Altrigo, sekarang belum tentu kita menang gitu. Kan gue udah bilang berkali-kali, latihan itu bukan cuma tentang banyak main. Latihan itu bukan cuma tentang main. Kalau lagi pula kalau misalnya lu main ranked terus nggak mikir harus ngapain, mainnya juga sembarangan, bukan main hero yang dilatih juga, ya jadi nggak ada gunanya. Enggak nyangkanya tuh
ketika dia make komboan tuh yang ngejarnya cepet banget, kayak zet. Biasanya tuh nggak nyampe tapi tiba-tiba nyampe, kayak ya emang kaget sih kalau dari gue juga. Ya mungkin itu sesuatu yang kita nggak expect dan itu yang bikin kita kalah. Buat lawan EVOS itu kita harus expect di unexpected lah. Jadi kayak kita harus siap melawan hero apa aja. Jadi dan ketika kita ketemu hero yang kita nggak tahu, yang kita nggak siap melawan tuh, kita harus bisa mikirin cara ngelawannya gimana. Terus itu hero-nya bisa ngapain aja. Anak amik dah nih, anak amik cok. Kalau kayak gini caranya, anak amik serius. Fokus kan. Iya. Kita lihat. Please. Boleh kan? Jauh lu mati berapa toh? Mati 3 gua. Yes! Pusat lu 5 kali. Oh bang, Pusat lu. Ingat, gua udah 10 loh. Jangan kagak ada gendong-gendong. Pusat lu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
5. Lu datangin gua lu. Terus, lu diam-diam dari tadi. Mau jadi bos lu. Lu kurang. Tangannya. Nah, lu. Emang lu bisa tangan lu. Ya. Tapi kalau lu udah usahanya sampai berdarah-darah, nggak bakalan grogi itu bakal hilang sendiri. Bentar ulang. Iya, karena lu udah siap, lu datang prepare gitu. Lu udah ngasah pedang lu udah ganti perisai. Match ini jangan pernah lu anggap ini tuh match penentuan, bullshit, no. Gak usah peduli itu. Kita datang buat menang. Kita latihan udah 100%. Lo orang doang yang tahu persiapan kita seminggu ini gimana. Ya. 1, 2, 3, Aura! Bet begini, bet. 3, 2, 1, pose dulu. Pose dulu, tahan dulu. Sangat bergerak kalian. Belum bisa bergerak. Sangat bergerak. Yuk. Ya. Untuk di game pertama dari Best of 3 Series, ayo, menurut kalian siapa yang bakal memenangkan game pertama kali ini? Apakah Aura? Perkembangan yang dimiliki sama tim Aura dengan ada bouncing ball kali ini mengalami flame shot juga. Masih ada Synchro Vision sama Fortika dengan dari Tension yang berhasil mendapatkan double kill untuk seorang Clover akan mendapatkan triple kill dan ini dia triple kill. Masih mencoba untuk champion dari seorang bouncing tapi masih ada seorang Clover dengan sama Forza. Malah terpanis 2 kali ini akan Karkeshi masih bisa untuk selamat dengan ada backup yang dimiliki sama Alter Ego. Dengan yang Misty masih ada Sally Boy juga di sini tapi belum bisa berikan damage yang cukup besar. Sally Boy-nya tersiapkan di sebelah sana bersama dengan seorang Ribici Alter Ego untuk respawn kali ini dan sulit sih. Kita akan drag game ini ke game yang ketiga. Bukan dari siapa, tapi masih tanpa software malah menjadi malah pertama untuk suara Clover 4 tahun dari tim Aura. Saat ini kita lihat sebelah sana base-nya, apa yang terjadi dengan base-nya masih ada tanpa software dan base-nya berhasil diambil sama. Buat gue kalau dalam liga itu setiap minggunya itu persiapan itu nomor 1 sih. Kalau misalnya persiapannya jelek, pasti hasil permainannya jelek. Tapi yang lawan Alter Ego ini sebenarnya persiapan kita udah bagus. Kenapa kita kalah? Sebenarnya minggu ini sih. Kenapa kita kalah? Gara-gara problemnya adalah kita telat nyadarnya kalau di patch kali ini itu hero yang paling kuat itu apa? Strategi apa yang paling kuat? Kita telat nyadarnya. Kita lawan Alter Ego karena kita kurang memanfaatkan kesalahan mereka gitu. Terus kita juga pas dapat momentum, kita nggak pakai momentum itu buat menangin gamenya gitu.
Kita pernah kalah karena Godiva, kita pernah kalah karena Patrick, kita pernah kalah karena Darkness, Clover, Funstrong, even gua. Ya. Sebelumnya kalian bisa maafin teman lu yang bikin salah atau coach lu. Temen lu juga bakal maafin lu. Temen lu juga bakal maafin lu. Gimana caranya kita bangkit dari kalah yang ini? Nih, penting banget. Ini turning point kita. Ini turning point kita. Persiapan kita buat hari ini lawan Onyx, kita udah latihan kemarin, minggu lalu, minggu ini maksudnya. Kemarin itu juga ada review, kita bahas strategi gimana cara ngelawan Onyx. Jadi kita hari ini udah siap banget. Minggu-minggu lalu sama kemarin mungkin dari terburuk kita sempat hilang dari diri, kayak kita kalah sama MDL. Tapi menurut gue sekarang kita udah bangkit lagi, dan menurut gue kita adalah dream team dari Aura karena kita berlima saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Udah, kita hari ini kita menang. Let's go! Let's go! Ivan, ya. Jauh dong. Gak apa-apa. Yang penting kenceng. Yeah. Aura on 3, 1, 2, 3. Aura! Tepuk teman lo, to share the positivity. Tepuk. Ayo, share the positivity. Lo tepuk siapa, Pet? Oke, gue bantu deh, Bang. Let's go. Ya. Good luck. Antara Onyx Esports dan juga Aura. Ya, kali ini dari sisi Onyx Esports sudah bakal coba dikerjakan terkenal star dorong Godivanya. Gak bisa kemana-mana, tapi kita lihat feeder AFK masih dibuka. Memang kita lihat dari seorang Clover tadi. Entah kenapa memang dia selalu berada di depan dengan adanya absorption yang dia punya. Tapi kita lihat kali ini Darkness bakal mencoba mencari posisi yang cukup nyaman, tapi Phoenix bakal coba untuk dimiliki oleh seorang yang lumayan perih banget. Dan bahkan Anti-Man berada di paling depan, gak bakal kasih keluar ke orang Darkness kali ini. Base sudah mulai terekspos, dan itu dia 2-0. Apa yang bikin kita ketakutan? Apakah papan skor? Apakah klasemen itu yang bikin kita ketakutan? Gue ngerasa kita gak ketakutan, cuman emang kita tuh takut gak lolos, hati kita, gue tau banget. Gue bingung ngilanginnya gimana. Gue sih, sumpah gue gak ngerasa ketakutan, tapi gue tahu mungkin yang lainnya di sini gue nih beda. Cuman gue ngerasa keraguan kita jadi makin tinggi. Kita kayak lebih fokus sama tuh papan skor itu tuh, apa sih, leaderboardnya kan. Ya itu lebih fokus sama gituan sih. Makanya kita mainnya jadi nggak gimana gitu, kurang gitu jadi mainnya. Padahal latihannya itu udah bagus, tapi eksekusinya jelek. Apa yang udah kita siapin terhadap strategi ini nggak berjalan pada saat di turnamen, kayak mainnya itu beda. Menurut gue itu faktor klasemen sih, kayak anak-anak ini ngerasa deg-degan karena ada rasa takut nggak lolos playoff. Lolos playoff week ke-7 kita menang lawan RRQ sama Gifem on 3. 1, 2, 3.